131 yang mungkin nanti sampai 133. Monggo dibuka, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Oke, 3 ayat aja kita kaji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan miliknya Allah lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Maka untuk menajamkan perasaan dan pemahaman kita tentang ayat ini, silakan jenengan nanti bisa menonton YouTube. Saya pikir kok ini bagus banget. Itu Ustadz ketika di YouTube atau gambar speakernya lalu klik Ustadz Sony Abikim melepaskan kemelekatan. Melekat, melek bukan malaikat, melekat nempel. Ini kan diterjemahkan bahwa yang di langit dan di bumi apapun yang jenengan barang, kulo barang, awak kita barang, mobil kita aja barang, sepeda umah kabeh kuwi duwe kayak Gusti Allah. Lah terus kepriwe kuli ngerasa kena. Makanya tadi oleh saya baru nonton sebenarnya, udah pernah tapi lupa. Tadi ada durasi 1 jaman di videonya. Awal penderitaan kita di dunia ini diantaranya adalah karena merasa memiliki, ngerasa duwe ini ku dadi penderitaan. Karena prinsipnya memang
apapun yang ada di kita kan mesti bakal dijiona Gusti Allah kan. Inna lillahi itu wa inna ilaihi rajiun. Digambarkan, dicontohkan misalnya jenengan ini ada orang yang merasa punya mobil seharga 1 miliar, terus mobilnya kayak peristiwa yang sekarang terjadi di Tegal, wambles tanahnya mbok 100 umah ya wis perasaan mau Tegal nih lah. Perasaan mau Tegal umahnya 109 rumah ambles berdebruk. Rasanya kepripun niku. Angger merasa memiliki, ya Allah hilang kabeh TKP enggak apa-apa. Terus kita sing delengna. Melu-melu terus niku mboten rasane. Ya ora lah, paling-paling ya iya melase ya. Melastok lah. Sing menderita ya yang merasa memiliki. Makanya dalam video tadi itu melepaskan kemelekatan agar kita itu hidup di dunia ini enjoy saja. Kalau almarhum Zainuddin MZ pernah mengatakan wong sing uripe paling ayem gue nang dunia tukang parkir dari segi kendaraan. Mobilnya pirang-pirang mbok teko ana Pajero mlebu. Pirang-pirang. Begitu mobilnya metu yang ana. Lho kok jenengan mobilnya pada lunga tengahnya Mbak. Anu kudu kaya kowe. Nyomong dititipi lah itu. Jadi tip dan triknya cara kita urip ayem itu kita merasa memahami, mengerti, merasakan bahwa apapun yang kita selama ini akui sebagai milik kita hakikatnya sekedar titipan, tapi nang sing nitip ono dinggo, sing penting dijagani, dirawat. Ning yuk yang nitip motor ya ngono dinggo ya kena ora apa-apa, sing penting aja dirusak. Oh iya dijual ngesuk awal duwe keri kautuh kok. Insya Allah kalau kita bisa menajamkan perasaan bahwa termasuk bahkan kesehatan kita, badan kita, anak kita, rumah kita itu titipan, mengko angger dijiot mboten patiya awal. Insya Allah nih. Ditambah lagi dengan ilmu bahwa sesedih-sedihnya orang mendapatkan musibah paling suwe 3 bulan. 3 bulan paling suwe lah. Lho kuwi 3 bulan katanya sedina rasane setahun kok ya. Ini jari jajal ora apa-apa lah. Ini hasil penelitian. Kula nalikane melu tren niku mbayar 3,5 juta niku. Ilmu niku ceritane. Sebaliknya wong seneng kaya ngapa nang dunya, mobilnya duwe kaya ngapa duit miliar triliunan, ora let suwe lah. Paling-paling ya 3 bulan. Niku ceritanya kontras, ana wong melarat banget saking ngepengin sugih dan sebagainya, orang masih urip sengsara temen lah, iseng-iseng tuku lotre terus niku. Weh, uli temenan. Weh senenge pol. Tapi 3 bulan. Baru gue gak pengen liane maning lah. Terus kita sangat memahami, menjiwai, merasakan tadi melepaskan kemelekatan dengan falsafah bahwa apapun yang selama ini kita akui sebagai milik kita itu sekedar titipan dari Allah dan hak guna pakai, insya Allah. Boten pati apa-apa nek hilang lah. Anak kayak ninggal, bojone lunga dan sebagainya. Ya kita hanya bisa disuruh untuk itu. Memang Allah menyatakan ya semuanya punya Allah kok. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun itu. Ay malakan wa khalqan wa abidan. Ya miliknya Allah dari segi penciptaan, dari segi pemilikan, dari segi penghambaan. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan sungguh benar-benar telah aku wasiatkan, aku perintahkan ay wasunal awwalina wal akhirina wa amarnakum
amarnakum bima amarna bihim min imtithal awamir wa ta'ah. Dan sungguh benar-benar telah aku perintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, juga kepada kalian. Perintahnya sama, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu ya berarti melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Untuk siapa? Bukan untuk Allah. Jangan seakan-akan sih jarang sih ngomong sih kabus Gusti Allah nyong ora puasa, kabus Gusti Allah. Kabus Gusti Allah nyong ora salat. Kadang-kadang seakan-akan ya ora ngomong sih ora, tapi ketone nang kana kembelingan temen ngono lah. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Maka tadi kalau di Dr. Sarawat penjelasnya agak panjang. Jadi utul kitab, orang-orang yang diberi kitab itu dari sejak Nabi Daud dengan kitabnya namanya kitab Zabur. Itu hidupnya tahun berapa sebelum Masehi gitu. Kemudian Nabi yang diturunkan wahyu lagi Nabi kitab adalah Nabi Musa, kitab Taurat. Itu berapa tahun sebelum Masehi. Kitab Injil berapa tahun sebelum Masehi atau berapa Masehi gitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad, semuanya perintahnya sama lah, intinya supaya bertakwa kepada Allah. Dan pada ayat selanjutnya wa in takfuru, tapi yang kowe pada kafir. Kafir itu sudah kita pernah bahas ya. Mengingkari. Kafir itu ada dua sisi bagi kita. Siji pokoke sing kudu wong Islam ya kafir. Noro wong Islam sing ora gelem syukur ya jenengane juga kafir gitu. Kafir nikmat namanya. Wa in takfuru, kalau kalian itu mengingkari kafir, ay wa in takfuru fala yadurruhu ta'ala kufrukum. Kalau kalian kafir fa inna lillahi ma diulangi maning kowe. Gusti Allah kuwi duwene Gusti Allah kabeh nang langit bumi kan kabehan. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Allah itu maha kaya ora butuh. Jadi jangan sampai kita itu seakan-akan Allah butuh ibadah kita, sama sekali tidak. Bahkan sampai-sampai setinggi-tingginya ibadah itu adalah yang dilakukan karena hanya mengharapkan ridho Allah. Ngarep surga ya ora. Artinya Allah tidak butuh ibadah kita, makanya dalam ayat lain Allah mengatakan pokoknya lah kowe apa bae kowe kabeh silahkan ngono, kowe kenarang nyong dinggo ngono. Wa man syaa falyu'min, sing gelem iman ya ngono. Wa man syaa falyakfur, arep kafir ya ngono. Ya bebas, merdeka. Maka ketika ada orang mendalilkan la ikraha fiddin, tidak boleh maksa-maksa dalam agama, itu maknanya tidak boleh memaksa masuk agama Islam. Tapi masuk Islam kok disabet Rasul, kok disabet kok boleh. Jadi tidak ada yang memaksa orang masuk Islam, tapi setelah masuk Islam ada aturan. Jenengan iki ora nglakoni kiye, jenengan malah nabrak kiye, sabet ping 100. Nah, ada aturan-aturan dalam Islam. Jadi jangan salah menerapkan ayat bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Al-Qur'annya la ikraha fiddin niku. Jadi orang anake sing apal Quran, bapak ibu ora oleh maksa-maksa nyongkon salat. Oh, la ikraha fiddin, salah pasang ayat. Tapi perintahnya kalau udah 10 tahun kok masih juga meninggalkan syariat Islam, ya kon disabet gitu. Kalaupun yang dicontohkan sholat juga nggak bisa beralasan. Pak, gue kan nang hati sing diperintahkan sholat, pak, anggar orang ninggalin kok disabet ngeliane ya ora. Gitu. Loh, yang namanya ibrah pelajar itu bukan sekedar sholat tok. Sholat itu kan menjadi inti, berarti liane ya apa maning gitu. Bukan berarti hanya masalah tentang sholat. Maka ketika sebagai guru bahasa Inggris saya menyatakan belajar bahasa Inggris itu ya belajar ayat-ayat Gusti Allah kayak nang surat Ar-Rum, bahwa ayat Allah diantaranya beraneka ragam bahasamu. Kan Pak orang disebutkan bahasa apa Pak? Kan bahasa tok kayak gitu. Ini bahasanya pernah gitu. Ini maknanya juga kita bahwa Al-Quran itu yang hanya 30 juz tapi cakupannya makanya luar biasa, sangat luas. Pakanallahu ghaniyan hamida, Allah maha kaya dan maha terpuji.
Aigonian an khulqan khalqihi. Allah tidak butuh, yang namanya kaya itu artinya sebenarnya bukan sugih tapi tidak butuh. Allah tidak butuh dari makhluknya sama sekali. Misalnya kan Allah sampai mengatakan apa itu? La amana man fil ardi jami'a, ada dua Al-Qur'an. Walau sya'a rabbuka ya. Kalau Allah gelem nang dunya wong digawe iman kabeh ya bisa bae. Nek Allah gelem, tapi Allah ora gelem gitu nih maksudnya. Allah enggak berniat, Allah mengatakan walau sya'a rabbuka la amana mimman fil ardi jami'a. Kalau Tuhanmu itu mau, kowe nang dunya iman kabeh bisa Allah gawe. Apa takun antakruhunas apa takruhunas atakuna mu'minin antakun mu'minin, apakah maksa mongkon beriman? Enggak bisa. Gitu. Maka kita memahami ayat dengan secara komprehensif menyeluruh, termasuk bahwa tugas kita ya supaya marahi, ngajari, ngajak. Diajak ora gelem ya wis. Tapi sampai kapan? Dulu masih ingat tuh Bapak Ino pernah tanya almarhum itu. Bagaimana itu namanya kita mengajak anak untuk bertaat kepada Allah? Sampai kapan? Ya sampai salah izinnya mati. Gue. Apa kita duluan apa anak kita? Contohnya Nabi Nuh. Kan gitu. Ayo nasi ini melu papa. Bareng orang gelem, bareng mati, nambah rampung tuh gasek gitu. Adapun cara orang tua ngomong genak, bapak wis ngomongi warna-warna, nyontoni bareng. Kowe ora gelem bae wis ngono sakermu. Itu bukan berarti ngesuk terus dijorna bae, enggak, itu teknik saja. Ngesuk tetap diemut namaning. Maka tidak boleh berhenti berputus asa dalam arti lawis kayak ngapa-ngapain diwar ora gelem bae jorna bae doa. Enggak bisa begitu. Adalah sampai akhir hayat memisahkan. Jadi memang Allah menyatakan kalau Allah mau ya bang bumi wong bisa beriman kabeh, tapi berarti Allah kan tidak mau, tidak punya niatan untuk mengislamkan, mengimankan orang sebumi seluruhnya. Dan termasuk maka kita juga tidak boleh memaksa orang untuk beriman. Nggak bisa, boleh memaksa. Apa takunu antakalunas atau yakunu mu'minin. Aigonian an khalqi, Allah tidak membutuhkan makhluknya, mahmudan fi dzatihi, zatnya terpuji, la tanfa'uhu ta'atut ta'in, tidak akan memberi dampak manfaat apapun kepada Allah tentang ketaatan orang yang taat. Jadi misalnya gara-gara orang yang taat banyak terus Allah jadi maha kuat, tambah kuat, enggak. Sebaliknya wala tadurruhu ma'siyatul asin, juga tidak akan memberi dampak jelek maksiatnya orang yang maksiat. Ya ada. Semuanya kembali kepada pelakunya sendiri. Allah mengulangi lagi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Miliknya Allah lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Aywata bi kafa bi khafidun li amali ibadi. Cukuplah Allah sebagai penjaga, pemelihara amal-amal hambanya. Bahkan dalam surat Al-Kahfi dinyatakan secilik apapun catatane orang asing keri. Ma hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya cilik amal elek apa secilik apapun ya. Malah ada pemahaman amal yang diterima belum tentu yang besar. Mungkin amal yang paling besar pahalanya amal sing cilik. Karena apa? Mudah untuk ikhlas. Hanya karena Allah. Orang awal. Ya misalnya sedekah kalau cuman ya beras gempok kenteng banget lah. Mana-mana. Karena nanti waktu itu ada rasa pelit pada seseorang. Sampai ayat ke berapa tadi? 132 ya. Tadi ayat ke 133 belum dibaca ya?
Oh ya tadi sebenarnya sampai itu nggak apa-apa lah, kita baca sendiri saja. Iyasa. Dari tadi dari 2 ayat 130 sampai 132 itu Allah mengulang-ulang walillahi ma fis samawati wal ma fil ard sampai 3 kali. Ande umpamanya Allah cuma ngomong sepisan, kita juga kudu percaya, Mbok. Karena Allah shadaqallahul azim, Allah maha benar. Tapi Allah di sini sampai mengulang 3 kali untuk menegaskan bahwa kiye jenengan orang doa apa-apa nang dunya, aja ngaku-ngaku. Gue nuku kue, kata Gusti Allah gampangnya seakan-akan seperti itu. Maka ketika kita bisa merasakan bahwa oh iya ya memang sih kedua iksu ini kagungan Gusti Allah kabeh, itu insya Allah nanti kita tidak akan bahasanya makin iki nempel terus melekat sama, sebab sesuatu sing terlalu menempel mau ngene gawak. Maka judul Ustaz Sony tadi melepaskan kemelekatan yang rasanya nempel ge mbok apa angel. Merasa gue mobilku nempel terus mengamar mandi digawa ya angel turu digawa wong nempel. Makanya sekali lagi dari 3 ayat yang sama tadi ini berarti kita dapat memahami bahwa Allah mengingatkan kita sekali-kali itu bukan milikmu, itu milikku kok, jangan untuk sekali selangit tok pinjamin tok. Sing penting dijaga, dirawat, jangan dirusak. Ada itu kan perintah Allah itu. Sewaktu-waktu terjut ya aja awal rika. Nune jenengan utuh selangit toko gitu. Mas, tapi kan orang tapi-tapian lah pokoknya. Ya insya Allah kalau kita bisa meresapi ayat ini ya kita tidak akan terlalu bahasanya ngungun ya kangungunan ya enggak, senang ya enggak. Karena pemahamannya dalam hadis juga disebutkan silahkan kamu senang maring apa bae, maring salah bae, tapi mesti bakal pisah gitu. Pasti itu. Jenengan senang maring bojo, maring anak, maring dunya kayang apa, mesti bakal pisah. Sampai-sampai mati yang melu kuburnya balik mani ora mancani lah. Jadi tidak terlalu itulah bahasanya lah, tidak terlalu bahasanya, ya biasa-biasa saja. Kemudian ayat tambah satu lagi ayat 133 iyasa yudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akhirin. Lah ini kalau Allah berkehendak yudhibkum, Allah bakal mempergikan kalian, menghancurkan, menghilangkan kalian. Ay lau aradallahu la ahlakakum wa afnakum. Angger Allah berkehendak, ingat dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pokoke angger Allah karep la mani alima ato wala mu'tiya lima mana. Ora ana sing bisa angger Allah karep aweh, ora ana sedunya sing bisa nolak. Arep jiot orang sedunia sing bisa nolak juga. Pokoknya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya dan pernah dibuktikan gitu. Artinya kalian aja mentang-mentang ngerasa gue kabeh. Kalau Allah berkehendak, kalau tadi dalam ayat walau sya'ar bukal amana man fil ardi jami'a, kalau Allah berkehendak maka seluruh manusia di bumi akan beriman. Itu kayaknya kok belum ada penjelasan. Suatu saat Allah akan berkehendak sedunia iman kabeh. Ada nggak pernah mendapatkan penjelasan seperti itu? Ada nggak? Selama jenengan hidup pernah mendapatkan penjelasan dari Quran atau hadis bahwa suatu hari seluruh manusia akan beriman? Ada nggak? Nggak ada kan? Artinya kehendak Allah yang ini berlaku permanen. Tetapi kalau mengatakan kalau memang bahasanya walau sya'a pakai fi'il mudmadi. Di sini wa iya sya' fi'il mudhari. Kalau Allah berkehendak kamu akan dihancurkan. Dan ini memang juga pernah Allah tunjukkan. Contohnya di Al-Qur'an disebutkan ada sebuah bangsa yang makmur jibar-jibur,
gemah ripah loh jinawi, wis pokoknya makmur banget lah. Tapi kemudian karena mereka tidak bisa bersyukur, lalu Allah timpakan kemelaratan, wush, hilang kabeh. Kemudian juga banyak contoh-contoh bangsa-bangsa sebelum Rasulullah, sebelum umat Islam, sebelum adanya Rasulullah lahir, ketika kelompok masyarakat ini sudah bangkang, wis dimutna ora gelem, Allah habiskan semuanya yang membangkang itu. Maka Allah mengingatkan kembali, iya sa'yudhibkum ayuhan nas, wahai manungsa, kau aja gembelengan, angger Allah karep kau dihabisin kabeh. Wa ya'ti bi akhirin, terus diganti karo liyane. Biasa kan. Sehingga saya masih ingat ketika saya kuliah di Jakarta, kok seorang dosen mengatakan zaman Nabi Nuh itu pemahaman pernah banjir itu enggak ada di dunia. Itu mananya bukan mana banjir banyu, bukan. Tetapi banjir kemaksiatan ini melanda semuanya. Harus yang mikir nang bumi ya bisa bae. Mau nyatane kalau nang Bandung banjir nang kene be ora. Ya berarti kan bukan berarti bumi ini kelelep kabeh nanti kayak bal. Katanya kan bumi seperti bola. Bolanya kelelep mengisor terus Nabi Nuh nang dhuwur bal kayak kene karo perahu. Ya enggak begitu mananya kan. Sekarang kita banyak mudah memahami bahwa banjir di bumi ini bisa terjadi secara lokal. Artinya umatnya Nabi Nuh waktu itu tinggal di daerah, kemudian yang tidak beriman semuanya habis, yang kafir semuanya habis. Karena doanya Nabi Nuh dikabulkan. Rabbi la tadar minal kafina fil ardi. Wahai Allah, tolong orang kafir aja ditinggal nang bumi lah. Pateni bae kabeh. Ya mati kabeh berarti. Anak Nabi Nuh melu mati, bojone melu mati karena banjir. Dan banjirnya karena sekali lagi dosen saya pernah doktor padahal dia pemahamannya loh zaman itu belum pernah ada banjir besar di bumi yang menutup bumi. Yo siki loh banjir bisa lokal kok. Nah, tapi ya artinya mudah dipahami, tidak ditakwilkan digeserkan mana bahwa mananya banjir itu bahwa kemaksiatan orang ini laksana banjir merambah, enggak begitulah gitu. Tapi dalam ayat ini Allah mengancam kita bahwa anggar orang gelem beriman ngono anggar Allah karep ya diamblesna kabeh pateni kabeh. Makanya ada sebuah ayat lain mengatakan wattaqu fitnatal la tusibul ladzina zalamu khassah. Bahkan kalian berhatilah kepada sebuah malapetaka yang tidak hanya menimpa orang yang dolim saja. Itu makanya kita diperintahkan untuk saling berdakwah katakanlah. Karena apa? Ketika di Tegal ambles satu sang rumah ya mbumai wong Islam wae wong kafir kabeh nang ngono ya ambles kabeh. Atau saat yang mau mati ya mati kabeh, hanya nanti pemahamannya loh kalau itu Allah yang galil masa yang tidak berdosa ikut dimatikan. Ya mati karena takdirnya mati seperti itu, tapi nanti di yaumul kiamah diyakini bahwa kalau yang mukmin yang beriman berarti mengalami nasib baik kayak gitu. Kalau yang tidak beriman berarti nasibnya nasib buruk ini. Jadi ayat ini mengancam kita kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghancurkan kalian semuanya wa ya'ti bi akhirin, kemudian Allah akan mendatangkan manusia yang lainnya. Wa kana Allah ala dzalika qadira, dan Allah atas yang demikian maha mampu, maha kuasa. Jadi memang ada kemungkinan juga kita mengalami bisa seperti itu kalau kita tidak mematuhi apapun yang Allah ajarkan. Ai qadirun ala dzalika. Mungkin itu saja kajian kita pagi hari ini. Intinya digarisbawahi bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan nempel. Jadi apapun yang kita klaim kita akui sebagai milik itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita apapun yang terjadi tidak terlalu awal tapi tidak ora terlalu lah. Maka untuk memperdalam meningkatkan tadi pemahaman dan ini bisa penjenengan sekali lagi karena saya tidak bisa menyampaikan seperti Ustaz Sony, penjenengan bisa mengikuti kajiannya yang usah bayar di YouTube. Karena kalau ikut bayar lewat Ustaz Sony, bayarnya biasanya sekitar minimal 750.000. Niku lho men beberapa kali ikut, tapi sepisan bayarnya. Jadi ngajine niku teng hotel, men adem, men khusyuk katanya niku.
Terus bayar apa? Ya bayar hotel barang. Orang nginep sih, bayar mame, bayar biaya ini transport usahanya dari Jakarta ke sini, namanya itu training PPA, pola pertolongan Allah. Niku diantaranya Ustaz Sony membahas hal seperti itu, dan di sini yang terkait dengan ayat ini adalah ada video beliau di YouTube, kan betul-betul bayar, seperti dia kota atau wifi. Itu judulnya melepaskan kemelekatan. Di antara lain dicontohkan kita sengsara karena kita merasa miliki. Tapi kalau kita nggak merasa miliki, kayak mangkini tukang parkir, hilang aja yang bae wong dhewek kudu dijot yang ana lu nggak mengana mobil mewah tuh nuku terus niku. Mungkin iki kemauan apa ada yang mau dipertanyakan? Mboten nggih? Jam 7.15. Soalnya seniki subuh pun siang, jam 9.30 gangsal, jadi jam 7.15 kayaknya wis awan banget gitu. Mugi-mugi saged kita amalaken ingkang sampun kita mengertosi, lan kula anggenipun kula semangat ngisi ngaji nggih, kula berharap muga-muga Gusti Allah bisa marahi nyong, bisa ngelakoni cara koni ini kalah ngomong-ngomong ora bisa ngelakoni. Karena Allah ayat mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun, besar dosa di hadapan urusane ngomong dong nglakoni ora gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan kita menyampaikan maka Allah mudah-mudahan bisa membekali kita, sehingga doa kita Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.